Nia Dasmawati, tapi orang sekarang banyak memanggil saya dengan Nia Butik karena Butik sendiri adalah nama dari almarhum suami saya. Saya berprofesi sebagai guru SD di salah satu SD negeri di daerah Ciaracondong, Bandung. Sejak tahun 97 mungkin ya, tahun 97-98 saya SMA, saya mulai kenal dengan kalau berkecimpung nonton Persib masih dari kecil ya, karena orang tua saya juga bobotoh, biasa dibawa-bawa gitu dulu di Siliwangi. Nah, mulai gabung PTT setelah SMA. Karena memang keseringan dibawa nonton Persib ya, sebenarnya karena keseringan dibawa nonton Persib yang pada akhirnya lama kelamaan ya kasarnya cinta itu tumbuh dengan sendirinya gitu, karena sering lihat ini lihat itu gitu, jadi gitu. Suka mahnya ya, suka duka mah sebenarnya mah untuk nonton Persib mah nggak terlalu ini ya, jadi kita tidak terlalu mendramatisir duka gitu. Nggak apa suka semua ada, kalau nggak suka mah ngapain kita terus berulang-ulang nonton Persib kan gitu ya. Sebenarnya mah Persib mah ya kita anggap sebagai hiburan dan kebutuhan gitu, dimana nggak ada Persib kita seperti kehilangan sesuatu gitu. Jadi suka, anggap aja suka, nggak ada duka, walaupun misalkan jalannya jauh gitu, jalan karupat, atau misalkan ke GBLA pakai mobil, kadang susah mobil berhenti di tol, kita jalan itu sudah termasuk duka. Tapi tidak, walaupun kita keluhkan dukanya, walaupun kita keluhkan, tapi tetap kita anggap suka aja. Jadi Persib ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi apa ya, seperti satu kewajiban yang harus dilakukan gitu. Menonton Persib mau di rumah atau di TV itu sudah jadi apa ya, mengakar gitu ya. Dimanapun orang Sunda ya, Jawa Barat berarti ya, orang Sunda dimanapun berada, mereka akan terus bawa nama Persib kemanapun mereka berada. Kalau dia mah, buat saya dia itulah punten ya. Kalau misalkan bobotoh menganggap dia menakutkan, atau bobotoh menganggap beliau serem ya, beliau serem. Tapi bagi saya beliau adalah orang manja dalam artian ya mungkin perbedaan dia di rumah dan di lapangan itu sangat berbeda sekali dengan saya mengurus dia sehari-hari gitu. Manja dari segi mau makan pengen disuapkan, ada apa-apa selalu bilang ya, saya tuh, ibu saya juga nggak, kamu anaknya 3 eta hiji deui gitu. Jadi dia tidak memposisikan otoriter sebagai suami, walaupun memang ya dalam rumah tangga ya wae gitu ya, rame pas ya atau apa-apa, tapi dia selalu memposisikan untuk kita ada waktu untuk sharing, kita ada waktu untuk ngobrol, dimana dia selalu manja, banyakannya manja. Jadi ketika saya keluar orang menganggap gimana, saya mah nah tekieu asli nama gitu, hanya saya yang tahu gitu. Kalau Mang Ai sendiri yang saya tahu adalah memang seperti tadi turunan, jadi warisannya Persib mah warisan. Sudah jelas lah Persib warisan Mang Ai dari muda selalu nonton Persib kemana-mana, dan ketemu dengan ketua umum Viking ini di Komdak Jakarta, di penjara ada Bararaong dan itu ngajak wasit kalau nggak salah, mereka berdua teh satu sel dan ngobrol akhirnya saya orangnya nih. Nah dulu mah kan disebutnya bobotoh gitu, supporter Persib itu disebut bobotoh secara keseluruhan kan, global bobotoh gitu. Nah Mang Ai setelah ngobrol dengan Kak Heru di Komdak itu berkelanjutan sampai dengan Bandung, nyampe Bandung akhirnya dijalankan Cera 34, dibikinlah Viking bersama Kang Aris Primat dan Dedi Pesa. Mereka berempat penggagas lah istilahnya, dan ada yang sekarang jadi pengurus itu sebagai ayo. Nah mereka yang mensupport gitu. Jadi Mang Ai itu setelah membuat Viking tahun 93, dulu tuh sempat begini, ketuanya Mang Ai. Nah ketuanya Mang Ai, tapi Mang Ai itu dulunya kan kerjanya proyek gitu. Dia kan geodesi dulunya, pemetaan. Nah waktu dia masih proyek keluar kota terus kan, si Vikingnya ini terbengkalai ya kasarnya karena jauh gitu, karena Mang Ai jauh.
ya akhirnya sok Kang Heru gitu udah sama kene lah ya gitu. Nah Mang Ai itu dapat berita Persib itu dari kiriman koran ya, jadi kalau Persib main teh galau gitunya, Persib main kumaha gitu, lagi ngukur lagi apa, terus aja berkelanjutan. Mang Ai itu ngukur dan akhirnya pulang ke Bandung, balik lagi, pulang ke Bandung, balik lagi, ketemu saya, balik lagi gitu. Setelah saya kuliah nggak ketemu gitu. Jadi awal ketemunya dulu itu kan perempuan itu sangat bisa dihitung jari ya, zaman dulu yang gabung ke Viking itu kita antara 4-5 orang lah kalau nggak salah, perempuan stadion itu. Nah dulu itu saya pertama ketemu itu di stadion, kita salah sih senang gitu, dia nanya ke yang lain tuh Mia dibawa sama dulu disebutnya Trimas Ketir, Dadan, Aib, Toto, dulu tuh ada 3 orang tetangga, jadi saya dibawa ke Persibannya sama itu. Ip saya tuh Mia, oh udah saya mah ya temenan we ada saluhurunnya gitu, menganggap senior gitu. Sebenarnya mah kesan ke Mang Ai itu nggak bagus. Kalau makan kemana barengan Viking semua makan, ada perkedelnya yang saya di PAO gitunya. Kalau main kemana saya makan apa direbut gitu, nggak baik sebenarnya, nggak suka saya sama orang kayak gitu. Tapi kita temenan aja, senior junior gitu. Tahun 2000 saya mulai nggak ke stadion, nggak barengan anak-anak, dulu masih guramenya yang pinggir reng tempat wasit. Saya udah mulai nggak ke situ tahun 2002 awal. Mang Ai nyari-nyari mana yuk siapa berani Mia kudu miluan, karena memang perempuan inilah senior lah gitu ya, karena tambah kesini tambah banyak perempuannya. Nyari loh dia ke kampus, kemudian saya di UPI kan udah nyari ke kampus, oh nama udah kuliah udah ini sok aja gitu ya, namanya mahasiswanya sok we mangga nu baru we udah sibuk kuliah gitu. Gue siapa berani yang dapat 10 juta itu kan Ali sama dia yang ke depan, terus dia nelfon, ini dapat hadiah makan ya, saya ngajak makan gitu. Saya teh nggak mau sendiri kan, teman-teman kuliah saya bawa, ayo makan bareng gitu. Ternyata tuh modus, berarti dia modus deketin terus gitu, gimana caranya biar ketemu saya. Nah saya itu kan jadi apa ya, kerja sosial gitulah di panti jompo di distrik yang di depan Lodaya. Saya di situ suka main. Nah dari Gurame itu kan deket, tiap Sabtu dia ke situ karena tahu saya di situ. Mang Ai itu pasti tiap Sabtu ke situ. Nah saya tanya, berarti kunaon ka dieu wae? Ieu ban bocor gitu. Bawa apa weh gitu, pasti setiap hari Sabtu teh. Hari saya mah datang teh ada temennya, ayo weh gitu. Tapi tiap minggu ban bocor wae gitu, saya juga aneh gitu, kunaon bannya bocor wae tiap minggu. Jadi saya nanya, ih kunaon ban teh bocor wae tiap minggu, ban batur di mana ditambal ban harus kan. Jadi dari situ saya mau ngomong gitu. Sementara yang di panti jompo itu ibu-ibu udah nganggap dia pacar saya karena tiap Sabtu datang, logika ya, tiap Sabtu datang malam mingguan meureun gitu kan. Ibu-ibu yang di panti jompo teh pacarnya enggak dulu mah ya gendut bodoh gitu, kan serem lah gitu. Enggak bukan, kebogonan enggak bukan ya nggak ngaku. Akhirnya saya teh pas dia mau ngajak ngomong jadi curiga, nah mau ngajak ngomong kata saya teh ayo curiga ya naonan, soalnya ibu-ibu jompo udah bilang kalau nggak suka mah nggak kayak gitu pengorbanannya gitu, datang terus. Ya udah dilihat dulu, dibawa lah sih ke Masjid Agung Bandung, dibawa ayo sholat dulu maghrib. 2002 bulan Maret April lah, dibawa ke Masjid Agung. Terus di Masjid Agung teh ya gitu, maukah kamu jadi tulang rusukku? Psikolog, kenapa gitu? Kunaon gitu abadi? Besok cina jadi istri Audi, aduh itu mah kayak bulannya dia mau tanda 2 minggu kan saya mah nggak tidur, galau maknya sih. Iya kan temen gitunya, makanya jadi suami mikir terus bilang lah ke mama teh, mah itu aku tuh ngajak nikah sekolotnya gitu. Kan baik sekolot mah nyaah gitu si mama teh. Atuh kumahanya terus tampi asli lah kan 2 minggu saya mah galau tuh bisa makan teuyeung nya, kuliah oge aduh asa teu pararuguh gitu.
pada akhirnya saya ngeberaniin, ya udah weh sok diterima gitu. Ya tapi mungkin karena dulu beliau usianya juga udah ini ya, udah matang pisan gitu, karena perbedaan usia kita kan 16 tahun, jadi dia udah matang. Akhirnya bulan April kalau nggak salah, sok mangga kalau misalkan Abetik mau serius silakan datang ke rumah. Jadi mangga itu langsung datang. Jadi datang jadi datang teh langsung ngelamar langsung tentuin tanggal. Jadi tanpa baturnya pacaran lama kita nggak, jadi datang langsung tentuin tanggal, bulan 5 datang, ditentuin tanggal September, langsung aja, cepat prosesnya. Kenapa Abetik milih saya? Kan ada pertanyaan ya, sementara kan dulu tahun 2002 itu yang perempuan cantik di stadion juga sudah mulai banyak gitu, yang berkerudung juga sudah mulai banyak, yang apalagi yang enggak gitu. Memang lebih banyak sekarang, tapi dulu juga 2002-an tuh udah banyak banget gitu. Kenapa pilih saya? Mungkin karena pertemanan kita agak lama dan saya tahu situasi di Viking saat itu gitu. Kalau misalkan nih situasi bentuan dalam tanda kutip ada yang kena sama polisi, atau misalkan ada hal lain yang di luar teknis nonton gitu, saya tahu itu dan sangat terbiasa dengan hal itu, ngelihat oh iya, dan ternyata pilihan Mang Ai kenapa ke saya itu karena kamu tuh geus kudu di papatahan deui tentang Persib gitu. Jadi kamu udah tahu Persib itu dalamnya seperti ini, supporter itu seperti ini, dan saya itu mau fokus di dunia supporter gitu. Jadi kasarnya mah geus kudu mamatahan deui, ya udah weh gitu. Nah, akhirnya mah kalau saya pribadi mah dari orang tua yang penting banyak geus kudu mikiran naon gitu ya. Rezeki mah nuturkeun kolot baheula makan gitu ya. Nah, akhirnya saya ya udah lah weh gitu. Yang menjadikan dasar kuat Mang Ai memilih saya itu karena memang itu gitu. Dan jaya 7 bulan itu dia di penjara saya udah biasa. 7 bulan dia sempat penjara, nggak di penjara sih, ditewaknya nonjok wasit. Puntennya zaman baheula mah emosi tuh langsung turun ke handap Mang Ai itu gitu ya. Dulu ada pertandingan apa lawan apa, saya masih ingat, saya hamil 7 bulan. Emang nonton di TV juga ngeselin tuh wasit gitu. Cuma mungkin tidak seketat sekarang. Jadi saking kesalnya Mang Ai turun tonjok wasitnya gitu. Mau nggak mau dong dipolisikan, diperkarakan gitu. Mang Ai nelfon, "Mah, tadi wasit anu nunggulnya," cenah gitu. "Heeh, tah teh nunggul abi." "Oh." Terus Nabi dia ya udah weh, jadi udah nggak usah diajarin lagi. Ya udah, dan memang saya tahu resikonya dengan dia itu akan seperti ini. Kalau zaman saya mungkin tidak sealai sekarang mungkin. Kalau zaman saya mah baheula memang media sosial tidak seramai ini, foto tidak se-update sekarang, sebagus sekarang gitu. Kadang yang saya miriskan itu dengan media sosial, dengan foto-foto gitu. Kadang orang itu tara ka stadion oge make baju Persib nganggap bobotoh bari jeung teu ngarti jerona naon berdiri tapi ngaku tapi kumaha gitu. Padahal sebenarnya teu nyaho gitu. Kalau yang saya lihat itu zaman baheula mah bener-bener pure karena media sosial tidak sekencang ini, foto oge teu saalus ayeuna gitu nya di stadion dengan SLR-nya, dengan HP bagusnya bisa dapat angle yang gimana. Dulu mah enggak gitu. Jadi lalajo we murni lalajo Persib gitu, nonton Persib, menikmati pertandingan. Tadi nu ngagolkeun saha, saya mah kadang kamari oge nu ngagolkeun Bali United poho deui da teu katingali jauh pisan, encan riweuh ieu bobotoh gitu. Kalau dulu mah kita fokus ke pertandingan. Dulu zaman Viking masih di selatan ya, support we gitu terus ka lapangan teh jojo robokan dia sama seperti Viking di utara gitu sekarang. Ya terus weh gitu, deka mana oge diudag weh gitu, zaman baheula gitu. Memang sekarang juga masih sama, tapi kadang mereka nggak tahu sejarah gitu. Kadang tanya ukur ikut-ikutan hukum dengan mudahnya media sosial, ukur ngaripost hukum, baru tanya itu benar atau henteu gitu. Kadang
yang pengen saya ingatkan gitu sama bobotoh teh, pelajarilah gitu, pelajarilah ya, nge-repost ya kenapa seperti ini, nge-repost ini kenapa seperti ini. Contohnya sekarang yang lagi rame permusuhan Viking dengan DJ, kemarin ada korban meninggal gitu. Kenapa saya buat ini? Kenapa saya buat ini gitu? Kenapa ini adalah yang ada di box Mang Ayi yang saya simpan sampai sekarang masih ada. Ini hanya sebagian. Di sini itu ada sebagian kecil tentang permusuhan Viking dan salah satu supporter tetangga gitu. Yang pada awalnya mah mereka tuh harus belajar dari sini gitu. Mereka harus belajar dari sini bahwa awal permusuhan itu dari mana, dari apa gitu. Saya maka nuneror di IG mau di Facebook, Ustadz teh banyak yang meneror saya, Bu berat Bu Mang Ayi dengan kejadian seperti ini, Bu berat Bu Mang Ayi dengan kejadian seperti ini gitu. Saya sendiri gitu kadang mah memberikan edukasi secara tidak langsung lah sama anak-anak kalau saya keluar kota, atau misalkan ada yang dibacok kayak ini saya selalu menekankan geus tong sarwana atuh gitu. Da ieu mah memang geus kieu kemudian di perbatasan orang mah tong ngamimitian geus we geus mah gitu. Jangan sampai ya ini terus berlanjut, ada korban jiwa dan Mang Ayi terus yang disalahkan gitu. Da ieu mah dosa Mang Ayi nya. Kan atuh da Mang Ayi ge geus mawa sok ayeuna urang nu masih ada gitu ya, sok minimalisir lah ini kejadian seperti ini. Jangan sampai terus diperbesar ke berat atau ke Mang Ayi gitu. Kalau dari saya pribadi mah masalah damai atau tidak damai itu balik lagi ke balik lagi ke bobotoh atau Viking sendiri, tapi tolong minimalisir hal ini karena kasihan Mang Ayi juga berat gitu. Mang Ayi mengakui ini semua bahwa memang waktu itu Jack mau ke Bandung, Mang Ayi ngebolehin karena memang dulu itu kita masih berteman loh ya, Viking dan Jack itu berteman dulu. Kenapa nggak boleh? Karena stadionnya kecil, Siliwangi ya tukang segede gitunya, wajar dong buat bobotoh aja nggak masuk. Ini Jack mau masuk udah ratusan bis, udah puluhan bis waktu itu. Ya disuruh balik lagi teh dalam artian ini nggak masuk loh gitu. Tapi feedbacknya itu, tanggapannya itu jadi negatif dan akhirnya bermusuhan seperti ini gitu. Jadi kalau bobotoh sekarang kadang yang saya lihat itu permusuhan Viking DJ tanpa mempelajari dulu asal usulnya, pipilueun weh gitu. Harusnya mah sok atuh baca bukan YouTube. Kamu cara masuk YouTube atau Google mah sok ka dieu teu kudu beli baju. Pas saya mah teu kudu beli baju. Iya weh sok pelajari gitu. Iya sosok Mang Ayi seperti ini dan ini ada ceritanya gitu. Jadi jangan sampai diruncingkan gitu. Tolong ditumpul. Kalau saya minta ditumpulkan lah gitu. Minimal maneh tengah ganggu orang ya orang mau ganggu maneh kasarnya gitu. Dia nggak beli, kita nggak jual gitu sebenarnya mah. Kalau untuk sekarang bobotoh sudah mulai terkoordinir ya. Bobotoh sudah mulai terkoordinir, mulai flare aja udah agak berkurang lah, saya lihat udah tidak terlalu ini. Terus pengamanan juga. Sekarang toilet walaupun ada 1-2 nggak ada embernya, tapi tetap kita bisa pakai toilet gitu. Sebenarnya saya udah lihat kemarin malah barengan sama saya juga ada keluarga anaknya masih 1,5 tahun barengan nonton gitu. Sudah nyaman sebenarnya mah gitu. Tapi mungkin untuk tribun-tribun tertentu, misalkan kalau tribun yang utara selatan yang khusus nge-support Persib utara selatan mah memang agak crowded mungkinnya untuk bawa anak, tapi timur sudah bisa menikmati, barat apalagi VIP udah bisa menikmati. Jadi perbedaannya sudah sangat signifikan lah, udah tidak terlalu ini. Kalau pemain, saya pikir kalau untuk pemain sendiri sih udah jelas ya, nggak usah dilihat lagi, pemain kelas dunia udah dari kita gitu. Kita udah komplit gitu dengan komposisi seperti ini. Mudah-mudahan sih juaranya dengan harga wow gitu per orang berapa gitu, jauh dengan pemain lokal gitu. Saya harap mereka bisa menunjukkan profesionalismenya, menunjukkan bahwa mereka kelas dunianya, sehingga bobotoh yang sekarang kesulitan tiket dalam kutip ya, sekarang sulit banget loh ya bobotoh dapat tiket. Walaupun misalkan untuk menghindari calo sekarang pakai tiket online, tolong lihat yang luar kota mau gimana tuh tiket online gitu ya. Sementara tiket online non member itu adalah diambil hari Jumat. Kebayang dong yang luar kota harus di sini ngantri satu email 1 orang gitu ya. Tolonglah kalau dari saya mah
agak dimudahkan karena bobotoh tidak semua punya email. Mama saya kalau mau nonton, bapak saya mau nonton nggak punya email misalkan, gimana teh? Sok atuh kamu nyian email 2 3 ya itu kan bukan solusi gitu. Tolong dipermudah solusinya. Memang kalau misalkan untuk menghindari calo ya tolong dipermudah gitu caranya untuk masyarakat umum yang belum paham, belum ngerti tentang teknologi sekarang ya tolonglah. Nggak semua bapak-bapak punya email, nggak semua ibu-ibu punya email. Ibu-ibu juga pengen nonton, bapak-bapak juga pengen nonton. Tolong permudah yang luar kota juga mereka harus ke Bandung hari Jumat teh kita biaya dong, biaya ya lebih tinggal di calo teh. Ayeuna di calo misalkan 50.000 kita 75. Tapi kalau dengan cara seperti itu kita harus datang hari Jumat, biaya berapa, makan berapa, nginep berapa, itu perhitungan kasar, nginep berapa, bayar berapa, ini berapa, lebih jebol dibanding dengan kita beli ke calo gitu. Jadi udah pinter lah gitu. Saya mah maunya selain dari komposisi pemain yang sudah bagus, ditunjang dengan pertiketan yang mudah, ditunjang dengan stadion yang wah, menjadikan Persib ini sebagai Persib yang profesional gitu. Mudah-mudahan harapan saya mah untuk Persib ya tetap juara ya, mau nggak mau itu juara mah ada tujuannya. Satu pertandingan itu tujuannya pasti juara dengan apapun caranya, dengan perjuangan. Persib ini bisa begini karena bobotoh, Persib bisa seperti ini karena bobotoh sudah ada di seluruh dunia. Persib peringkat keberapa di seluruh dunia, udah paling atas gitu. Jadi tolong berikanlah pelayanan semaksimal mungkin untuk bobotoh. Persib tidak akan seperti ini tanpa bobotoh. Untuk bobotohnya sendiri saya minta dewasa, kurangin gal-galannya, tertib di stadionnya, mendukung dengan cara positif, tunjukkan dengan karya yang kreatif sehingga bisa dicontoh oleh supporter lain. Apalagi kita udah 2 kali jadi supporter terbaik, apalagi supporter kita sudah mendunia, sudah ada di mana-mana. Jadi untuk bobotoh jadilah bagian dari Persib, pemain ke-12 yang positif.